Halo warga intelektual sekalian. Wah, ini sih luar biasa ya. Sangat luar biasa tebakannya atau ramalannya. Jadi guys, lagi viral di media sosial di mana pemuka agama bernama Cak Nun meramalkan Israel akan menyerang Iran, Amerika, dan Israel akan menyerang Iran. Ini videonya. Dan ini serius, suatu hari Iran akan diserang oleh Israel dan Amerika, dan nanti Arab Saudi bisa dipastikan akan membela Israel. Ketika video ini viral di media sosial, banyak tuh warga Konoha yang mengatakan, oh Cak Nun ini sangat luar biasa, bisa memprediksi, ini seperti dewa gitu ya, ini seperti wali dan sebagainya, pokoknya dipuja-puja ya, dikasih tepuk tangan guys, wow, luar biasa. Namun, ya mohon maaf bagi yang nonton video ini, saya tidak menjelekkan Cak Nun di sini ya. Saya tidak ada masalah pribadi dengan Cak Nun ya. Tapi saya mengajak yang nonton video untuk berpikir kritis ya. Saya tidak berusaha menjelekkan, tapi ada video ya beberapa tahun yang lalu yang mengatakan bertolak belakang dengan video pertama. Nih saya tampilkan videonya. Dunia akan berdamai, dunia akan berdamai. Insya Allah tidak terjadi peperangan antara Israel melawan Iran. Insya Allah tidak terjadi peperangan antara Israel melawan Iran. Jadi Amerika akan mengalami jebol di dua tempat. Eropa akan mengalami penurunan karena nadir ekonomi yang sangat serius. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada dua video atau lebih dari dua video yang bertentangan gitu ya? Yang pertama, Cak Nun meramalkan bahwa Amerika dan Israel itu akan menyerang Iran. Tapi di sisi lain dia mengatakan bahwa Amerika itu akan hancur ya, Amerika itu akan kebobolan dan sebagainya. Jadi ini kan dua premis yang bertentangan kalau saya perhatikan. Kemudian banyak warga Konoha yang percaya dengan pemuka agama seperti ini. Mohon maaf bagi yang nonton videonya. Saya menghargai Cak Nun ini secara pribadi ya. Tapi gini guys ya, saya mengajak yang nonton video untuk lebih berpikir rasional gitu. Jangan menelan bulat-bulat apa yang dikatakan oleh pemuka agama. Karena gini ya, dia juga mengatakan bahwa Putin itu sudah bersahadat dalam hati. Putin pun sudah bersahadat di dalam hatinya. Putin pun sudah bersahadat di dalam hatinya. Kalau tidak percaya, tanya sendiri. Jadi kalau ada pemuka agama yang mengatakan bahwa Putin itu sudah bersahadat dalam hati, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Nggak bisa kan? Saya juga bisa mengatakan bahwa Donald Trump itu sudah bersahadat dalam hati gitu ya. Kemudian Jeff Bezos diam-diam bersahadat dalam hati gitu. Tapi kan pada faktanya kan nggak seperti itu ya. Jadi kita sebagai kaum intelektual harus jeli dengan hal seperti ini. Supaya apa? Supaya ada kemajuan gitu. Jadi kenapa kalau ada berita yang viral seperti ini cenderung kita percaya gitu. Padahal pada faktanya ada banyak lagi video ramalan-ramalan tentang Iran ya, ramalan-ramalan tentang Israel ya, yang diungkapkan oleh Cak Nun ini tapi tidak terbukti benar gitu. Jadi mohon maaf, ini mirip seperti dukun gitu. Jadi kalau kita pergi ke dukun itu biasanya ya, nggak semua dukun tapi ya, biasanya dukun ini kan mengatakan, oh dulu tahun yang lalu ada pernah tuh berobat ke saya ya, berobat diabetes misalnya. Oh langsung sembuh. Ya, lalu ke pasien selanjutnya dia akan mengatakan seperti itu. Oh kemarin ada yang berobat ke saya ya, diabetes langsung sembuh. Ya, jadi ada 100 orang yang berobat ke dia, dia ceritakan terus gitu ya. Sementara yang tidak kita sadari itu ada sekitar 1000 orang yang berobat ke dukun ini, tapi yang sembuh itu cuma 1. Sementara 999-nya itu nggak sembuh. Itu yang jarang dibongkar. Sama hal dengan Cak Nun ini. Ada banyak video daripada Cak Nun ini nggak tepat gitu ya. Ada banyak videonya yang ngawur gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi itu bahwa Putin sudah bersahadat dalam hati dan sebagainya. Putin pun sudah bersahadat di dalam hatinya. Itu juga kan ngawur ya. Saya tidak menjelekkan Cak Nun di sini ya. Saya mengajak yang nonton video untuk berpikir secara rasional gitu ya. Saya tidak menyalahkan Cak Nun ya. Cak Nun ini muncul karena apa? Karena negara kita itu atau bangsa kita itu pengen pemimpin ulama seperti Cak Nun ini. Jadi ini konsekuensi sebenarnya. Karena di Konoha itu banyak orang yang gila dengan konspirasi, gila dengan yang namanya ramalan-ramalan, sehingga kita itu cenderung ya,
ya cenderung memuja-muji kalau ada seseorang itu yang bisa meramal. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah ini produktif? Apakah ini bisa mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Dan ada satu hal yang sangat berbahaya yang jarang dibongkar seputar ramalan-ramalan seperti ini. Apa itu? Kemudian apakah Cak Nun ini pembenci Amerika atau pembenci Israel? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi guys, dalam psikologi biasa hal ini disebut dengan bias konfirmasi. Apa itu bias konfirmasi? Biasanya ya kalau misalnya kita mendengar satu fakta, tapi yang lain salah gitu ya. Misalnya ini ada banyak lagi ya pendapat-pendapat seseorang seperti Cak Nun ini yang salah. Kita biasanya mengabaikan kesalahannya gitu ya. Ya, kita lebih fokus pada ramalannya gitu ya. Satu benar, yang lainnya kita abai gitu ya. Padahal banyak tuh video daripada Cak Nun yang ngaco kan, seperti yang mengatakan bahwa Putin bersahadat dalam hati. Padahal jelas-jelas Putin itu nggak peduli dengan agama, walaupun dia Kristen Ortodok, tapi dia nggak terlalu peduli dengan agama. Kemudian, bagaimana dengan Cak Nun ini? Apakah Cak Nun ini bisa dipercaya atau tidak? Kenapa dia selalu sering bahas yang namanya Amerika, ya kemudian sering bahas Israel dan sebagainya. Dia dulu pernah mengatakan bahwa Israel ini adalah Amerika kecil. Dia pernah mengatakan seperti itu. Kenapa dia selalu bahas Amerika, Israel dan sebagainya? Apa alasannya? Menurut keyakinan saya, hal ini karena apa? Karena pengaruh daripada kitab suci. Apa hubungannya? Ya, kitab suci agama mayoritas di Konoha itu kan ada orang Yahudi, ada ayat-ayat tuh ya, ayat-ayat yang ya menurut keyakinan saya ada ayat-ayat yang mengatakan ya Bani Israel itu jahat, ya Bani Yahudi itu jahat dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur, tidak hanya Cak Nun yang ngata-ngatain Amerika, ngata-ngatain Israel dan sebagainya. Ada banyak pemuka agama di Konoha yang suka ngata-ngatain Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah yang dipengaruhi oleh kitab suci? Sangat dipengaruhi. Apakah yang dipengaruhi oleh ayat-ayat kitab suci? Sangat dipengaruhi. Suka nggak suka, ya dipengaruhi gitu ya. Itulah alasannya kenapa kita membenci Israel tanpa sebab akibat. Walaupun seperti yang saya katakan di video-video saya sebelumnya, kita tidak bisa melihat Israel itu ya dari satu sudut pandang. Harus dari berbagai sudut pandangnya. Kemudian, selain itu, kenapa kita membenci yang namanya Israel gitu? Kenapa Cak Nun ini dan pemuka-pemuka agama lainnya itu sangat-sangat membenci yang namanya Israel, membenci Amerika dan lain sebagainya? Apa alasannya? Jadi, salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena Cak Nun dan pemuka-pemuka agama lainnya yang ada di Konoha itu, mereka takut kehilangan identitas. Lah, apa hubungannya? Jadi, kalau kita perhatikan di Konoha itu, pemuka-pemuka agama itu sangat-sangat membenci yang namanya Barat, membenci Amerika, membenci Barat, membenci Israel dan sebagainya. Kenapa mereka membenci Barat? Apa alasannya? Kenapa mereka itu anti Barat? Alasannya itu karena mereka takut identitas terbongkar. Bukan terbongkar, maksudnya identitas terkikis ya. Beda tipis lah ya, terbongkar dengan terkikis ya. Jadi gini guys, orang Barat itu kan berpikir itu sangat rasional ya, menggunakan pikiran, menggunakan akal gitu. Makanya orang Barat itu sering dikata-katain menuhankan pikiran, menuhankan akal. Lah apa hubungannya dengan identitas? Sangat berhubungan. Jadi gini, kalau kita jeli, kalau kita perhatikan, pemuka-pemuka agama di Konoha itu anti Barat dan plus anti yang namanya sekularisme. Lah, apa hubungannya identitas dengan sekularisme? Sangat berhubungan. Jadi gini guys, pemuka-pemuka agama di Konoha itu kalau kita perhatikan, ya kalau kita riset, kalau kita teliti, mereka sangat menikmati yang namanya pemuka agama yang ada di Konoha itu menikmati pemberian amplop-amplop dari para politisi. Jadi kalau kita jeli, kalau kita perhatikan, kalau musim pemilu ya, pemilihan kepala daerah ya, maka para pemuka agama itu kalau kita jeli ya, mereka dapat amplop guys. Saya tidak mengatakan semua pemuka agama seperti itu ya. Disclaimer on ya, saya tidak mengatakan semua pemuka agama jahat. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi biasanya mereka dapat amplop tuh. Kenapa mereka dapat amplop? Apa alasannya? Supaya mereka dipilih. Nah, apa hubungannya dengan anti Barat? Sangat berhubungan. Jadi kalau kita sekuler ya seperti orang Barat,
maka mereka tidak dapat lagi yang namanya amplop. Mereka tidak dapat lagi yang namanya duit dari para politisi-politisi, sehingga mereka gigi jari ya. Jadi kalau kita sekuler itu, mereka akan kehilangan yang namanya pengaruh gitu ya. Mereka tidak akan bisa mempengaruhi yang namanya para jemaat gitu ya. Nggak bisa lagi mempengaruhi. Sehingga mereka membenci yang namanya sekularisme, ya anti barat dan sebagainya. Kemudian selain itu tidak hanya pemuka agama, para politisi dan pemuka agama juga kalau saya perhatikan kerjasama kok ya, tanpa kita sadari. Jadi politisi itu sangat menikmati kalau kita membenci yang namanya sekularisme. Kenapa? Apa alasannya? Kalau kita jadi negara sekuler, maka para politisi-politisi itu tidak boleh yang namanya bawa-bawa agama dalam kampanye. Mereka tidak akan boleh ya menggunakan kalimat insya Allah saya akan buka lapangan kerja 20 juta misalnya. Gak bisa menggunakan kata insya Allah. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa mereka sangat suka dengan kalimat insya Allah? Apa alasannya? Jadi kalau mereka menggunakan kalimat insya Allah, maka ya mereka itu akan dilepas dari yang namanya tanggung jawab gitu. Apa hubungannya? Sangat berhubungan. Jadi gini guys, kalau mereka menggunakan insya Allah, ya itu artinya atas kehendak Allah gitu ya, atas kehendak Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkehendak, ya saya akan membuka lapangan kerja 20 juta. Ya kalau Tuhan nggak berkehendak, gimana? Masih dipercayain ya kan? Sehingga mereka nggak berusaha buka lapangan kerja. Mereka mereka bersembunyi di balik kalimat insya Allah ya. Sehingga mereka tidak bisa dituntut. Kenapa mereka menggunakan kalimat insya Allah? Karena kita bukan negara sekuler. Kalau kita negara sekuler, maka pemuka agama nggak boleh bawa-bawa insya Allah ya. Kemudian para politisi nggak boleh bawa-bawa insya Allah. Terutama kalau mereka pejabat publik, nggak boleh. Kenapa? Karena rakyat tidak boleh dijanjikan dengan yang tidak pasti-pasti. Insya Allah kan nggak pasti kan. Makanya kalau kita jeli, kalau kita perhatikan di Konoha itu banyak tuh ya para pemuka agama yang merangkak jadi politisi, lalu mereka janji dengan insya Allah ya, insya Allah ya. Kemudian ya mereka nggak berjuang gitu ya. Ya mereka santai-santai aja. Mereka tidak ingat lagi janji-janjinya gitu. Nggak semuanya seperti itu ya, tapi rata-rata seperti itu ya. Mereka bersembunyi di balik kata insya Allah. Kalau kita negara sekuler nggak bisa bawa insya Allah. Jadi tanpa kita sadari, kita itu sebenarnya 80% negara agama guys, tanpa kita sadari. Ya, cuman di atas kertas kita negara demokrasi. Kita tuh negara agama guys, tanpa kita sadari. Apa buktinya? Ada banyak bukti ya. Ya, jadi agama Muslim di Indonesia itu kalau saya perhatikan punya privilege yang sangat luar biasa daripada agama lainnya. Bukan berarti saya memojokkan agama tertentu di sini ya, mohon maaf ya. Apa privilege daripada umat Muslim yang ada di Indonesia? Mereka punya banyak privilege. Yang pertama itu mereka subsidi kalau naik haji. Sementara pembayar pajak terbesar di Indonesia itu adalah nonis. Ya, kemudian apakah orang Kristen itu disubsidi kalau pergi ke Israel misalnya? Ya, kalau misalnya orang-orang Hindu pergi ke India misalnya, ziarah dan sebagainya, apakah dibiayai? Enggak. Cuman umat Islam yang punya privilege tanpa kita sadari. Kemudian pembangunan pesantren gitu ya, mereka punya privilege ya. Dana abadi pesantren, mereka punya privilege sekitar ya 139 triliun rupiah per tahun gitu. Sementara sekolah Kristen, sekolah Katolik dan sebagainya nggak ada dibangun. Boro-boro ya, yang ada izinnya dipersulit. Jadi tanpa kita sadari ya, ada perbedaan yang sangat jomplang sekali antara umat Muslim dengan umat Kristen tanpa kita sadari. Ya, kemudian selain itu apalagi privilege daripada umat Muslim yang ada di Indonesia. Seperti misalnya jual makanan gitu ya. Jadi yang mendominasi jual makanan itu terutama makanan cepat saji ya, kemudian ya makanan-makanan yang biasa kita konsumsi di pinggir jalan itu rata-rata yang jualan itu umat Muslim. Kenapa? Apa alasannya? Ya kalau orang Kristen misalnya, ya orang Kristen, orang Batak misalnya, atau orang Papua, mereka kan pasti curiga, jangan-jangan nanti dikasih daging babi gitu. Jadi ada perbedaan yang sangat jomplang sekali ya, tanpa kita sadari. Kemudian memilih pemimpin juga ya seiman ya, kemudian mau jadi RT, jadi RW dan lain sebagainya, ya rata-rata ya dari kalangan Muslim ya.
tanpa kita sadari. Jadi mereka sebenarnya yang punya privilege yang sangat luar biasa. Sehingga tanpa kita sadari kita itu sudah jadi negara agama, guys, ya. Ya. Kemudian kalau kita misalnya jadi negara sekuler, maka ini semua akan hilang ya, rontok semuanya, nggak bakal ada embel-embel agama, nggak ada. Ya, memilih pemimpin yang penting seiman itu nggak boleh ya. Kemudian bawa insya Allah dalam kampanye nggak boleh. Pokoknya semuanya hilang gitu. Jadi jangan berpikir saya membenci agama ya. Jangan berpikir saya membenci agama, enggak. Saya tuh nggak ada niat membenci agama gitu. Asal agama itu ya memisahkan antara agama dengan negara gitu. Jangan digabung-gabungkan gitu ya. Asal agama itu sekuler gitu, memisahkan gitu. Jangan bawa-bawa insya Allah gitu ya dalam kampanye. Saya nggak jadi masalah dengan agama, nggak ada urusan gitu. Asal jangan bawa-bawa insya Allah gitu. Itu yang jadi permasalahan. Kasihan masyarakat kita ya, dikit-dikit insya Allah gitu ya. Mending kalau ditepati janjinya kan, ini kan nggak ditempati. Mereka bersembunyi di balik kalimat insya Allah itu ya. Kalau dituntut ya pasti mereka akan mengatakan, oh saya dulu kan ngomong insya Allah. Ya namanya insya Allah ya, kalau ya Tuhan berkehendak ya akan jadi, kalau Tuhan gak berkehendak gimana. Jadi mereka itu bersembunyi di balik kalimat insya Allah. Itu sangat berbahaya sekali ya, tanpa kita sadari ya. Kemudian selain itu kita takut kehilangan identitas ya. Dalam kurung kita itu dalam berpikir itu kampungan atau primitif. Kita nggak mau kehilangan yang namanya kelompok kita ya. Mohon maaf bagian itu videonya. Umat mayoritas yang ada di Konoha itu mereka pengennya selamanya mayoritas gitu, nggak mau minoritas. Sehingga mereka membenci yang namanya sekularisme, membenci Barat gitu ya. Kalau kita berpikir itu seperti orang Barat, maka identitas agama akan hilang gitu, akan terpinggirkan seperti yang ada di Eropa. Dan para pemuka agama yang ada di Konoha itu nggak mau seperti itu tanpa kita sadari ya. Jadi kita itu sebenarnya dalam kurung kita itu tidak diajak berpikir kritis ya. Kita didoktrin gitu, dogma bahwa sekuler itu jahat, dan kita juga tidak mencari tahu apakah sekuler itu jahat gitu. Sekuler itu artinya bukan membenci agama, boleh beragama, nggak jadi masalah beragama, tapi ya negara harus adil terhadap agama. Makanya orang-orang Amerika atau orang-orang Eropa itu ngata-ngatain Indonesia itu adalah negara komunis agamis. Jadi kita itu negara komunis dan berlandaskan agama gitu ya. Negara gila agama atau negara kesurupan agama. Kalau orang-orang Eropa melihat kita ya, dari sudut pandang orang Eropa ya, bukan berarti saya mengatakan dari sudut pandang Eropa yang paling benar ya, tapi kita harus melihat dari sudut pandang yang lain dong ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya, apa yang saya katakan ini masuk akal atau tidak. Saya tidak mendoktrin yang nonton video ini, saya tidak mendogma ya. Saya ngajak yang nonton video ini untuk berpikir kritis, nggak ada ya, nggak ada maksud lainnya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.